Nah, ini ada beberapa tips dari Syarah Al-Hikam. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan tadi loh Pak? Saya sih pinginnya husnudzon, tapi kok hidup ini rasanya berat. Doa saya itu loh, kalau tidak dikabul-kabulkan sih oleh Allah. Nah, nanti dalam Syarah Hikam ini Kiai Soleh mengajarkan begini. Ketika engkau meminta satu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya, hatimu menjadi susah. Itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendaknya Allah. Jika engkau paham, engkau akan bahagia. Tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan. Saat permintaanmu tidak dikabulkan, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau mendekatkan diri kepada Allah terus dan selalu menyandarkan hatimu kepada Allah. Jika sudah begitu, engkau akan menjadi kekasih Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah mengasihi atau mencintai hambanya, niscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia. Jadi menurut Kiai Soleh, kalau kita punya keinginan macam-macam, sudah berdoa mati-matian kepada Allah, kok tidak dikabul-kabulkan ya? Apa Allah tidak suka padaku? Apa Allah tidak berkenan dengan doaku? Kiai Soleh justru bacalah itu sebagai kasih sayangnya Allah kepadamu justru. Jangan-jangan kalau itu dikabulkan, engkau tidak berdoa lagi, engkau tidak mendekat-dekat lagi kepadanya, padahal Allah ingin engkau selalu dekat dengannya. Jadi justru ketika Allah lama tidak mengabulkan doamu, kemungkinan Allah memang sangat mencintaimu, ingin engkau menjadi kekasihnya, ingin engkau menyapanya terus, ingin engkau mendekat padanya terus. Dan Allah tahu kalau dunia bisa menghalangimu darinya, kalau dunia bisa menjauhkanmu darinya, maka permintaan-permintaanmu yang perkara dunia itu tidak segera dikabulkan oleh Allah karena Allah sangat sayang padamu. Nah, ini cara membaca kalau doa tidak dikabulkan, doa kita yang duniawi tidak dikabulkan oleh Allah menurut Kiai Soleh. Jadi Allah itu sangat cinta pada kita, maka Allah ingin kita dekat terus dengannya. Maka bersyukurlah kalau teman-teman merasa saya Pak sudah minta ini itu yang duniawi. Mungkin pengen apalah yang duniawi, mungkin jodoh, mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah? Kemungkinan karena Allah sangat sayang pada kita, karena Allah tahu dunia bisa menghalangi kita untuk dekat dengannya, bisa menjauhkan kita darinya. Dan Allah ingin kita selalu menyebut namanya, selalu dekat, menghibah, mendekatinya. Nah, ini cara Kiai Soleh mengajarkan kita menyikapi keinginan, kesulitan dalam hidup. Selanjutnya ada kalimat begini. Apakah engkau mengetahui bahwa seorang ibu yang menyayangi anaknya pasti mencegah anaknya dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa tabib yang mengobatimu, yang berbelas kasih terhadapmu, pasti akan mencegahmu dari mengkonsumsi makanan yang tidak patut engkau makan karena penyakitmu tadi? Padahal belas kasih Allah kepada hambanya itu melebihi belas kasih seorang ayah ataupun seorang ibu terhadap putra-putrinya. Ini penjelasan lebih jauh dari Kiai Soleh
Sebagaimana ibu yang sangat sayang pada anaknya, tidak semua yang diminta anaknya akan dikabulkan, apalagi yang membahayakan kesehatan. Juga seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pasiennya, yang sayang terhadap pasiennya, pasti akan mencegah kita melakukan hal-hal, memakan apapun yang merusak kesehatan kita. Jadi memang isinya larangan. Dokter itu kan melarang makan ini, melarang makan itu. Ibu juga begitu, anaknya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi larangan ini adalah simbol kasih sayang. Penolakan, tidak mengabulkan permintaan, ini sebenarnya simbol kasih sayang. Karena orang tua tahu bahayanya apa buat anaknya, dokter tahu bahayanya apa buat pasiennya. Persis seperti itulah bukti sayang Allah pada kita ketika Allah tidak mengabulkan doa kita persis seperti yang kita inginkan. Allah lebih tahu yang berguna, yang baik, yang bermanfaat untuk hidup kita. Di situ justru tampak kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, ini syarahnya Kiai Soleh terhadap Al-Hikam. Jadi ini makanya teman-teman tidak perlu galau kalau ada keinginan yang belum terkabulkan. Kalau ada cita-cita sudah lama berdoa kok ya ndak jalan-jalan, kok ya ndak dikabul-kabulkan. Kita hanya fokus pada dunia, kita lupa bahwa di balik doa yang tidak terkabul tersembunyi kasih sayang Allah yang sangat dalam pada kita. Keinginan kita itu kan hasil kalkulasi akal, keinginan, hasrat, nafsu kita yang bisa positif, bisa negatif karena terbatas daya jangkau akal kita. Tapi kalau Allah pasti tahu sampai detail, sampai mana manfaat dan mudorotnya untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang memang sama Allah ya tidak dikabulkan 100% begitu saja. Karena Allah tahu kalau dikabulkan begitu saja justru jangan-jangan mudorot pada kita. Lah tapi Pak, ada itu orang yang hidupnya nakal, tidak pernah berdoa, ibadah apalagi. Tapi lah kok enak terus. Apakah itu juga menunjukkan Allah sayang pada dia? Itu nanti selanjutnya ada kalimat juga dalam syarah Hikam. Katanya Kiai Soleh, kalau situasinya semacam itu, takut dan khawatirlah jika dianugerahkan nikmat kepadamu sementara engkau selalu melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintahnya. Takutlah jika nikmat itu adalah sebentuk istidrojnya kepadamu, jika engkau tidak menyadarinya. Jadi yang merasa Pak saya itu mungkin disayang Allah Pak, saya tidak pernah doa itu, tapi keinginanku terkabul terus, apa yang saya inginkan itu wujud terus. Iya, itu bisa memang kasih sayang Allah yang tidak terbatas, atau jangan-jangan itu istidroj darinya. Tetap kita harus hati-hati. Jangan-jangan Allah tidak ingin kita mendekat-dekat padanya, sehingga pokoknya kita mau apa diberi, biar kita tidak sempat ingat Allah, tidak sempat ingin mendekat, tidak sempat ingin berdoa khusyuk. Wong yo kebutuhan kita terpenuhi terus. Jadi itu namanya istidroj. Kita juga harus hati-hati. Kemudian introspeksi. Takut dan khawatirlah, katanya Kiai Soleh. Karena apa-apa itu kan harus direnungi sampai dalam sebab akibatnya. Kadang-kadang kita ini merasa, wah saya ini mungkin lebih disayang oleh Allah dari dia. Dia hidupnya sulit terus, sementara aku lancar terus. Bisa jadi kenyataannya kebalikannya. Dia sangat disayang oleh Allah, makanya secara dunia dia sulit terus, sehingga dia berdoa terus, ingin mendekat terus ke Allah biar kesulitannya terselesaikan.
Sementara Allah tidak terlalu dekat dengan kita, tidak terlalu sayang dengan kita, ingin kita menjauh, benci dengan kita, sehingga kita dibuat tidak ada momen yang memungkinkan kita untuk ingin mendekat secara serius pada Allah. Itu namanya istidraj. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar ini. Nah, ini syarah dari Kiai Soleh terhadap Al-Hikam. Ketika Allah memberimu kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berpegang teguh menaatinya, maka ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Maka hendaklah engkau mensyukuri dan meminta kekalnya nikmat tersebut. Ini selanjutnya Kiai Soleh menasihati kita, sudahlah, keinginan-keinginan duniawi tidak perlu dikejar sampai sebegitunya. Diminta berdoa ya oke, kalau tidak dikabulkan tidak usah galau. Ada yang lebih penting. Yang lebih penting apa? Kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, taat pada Allah. Ini justru yang paling penting. Mintalah selalu untuk dianugerahi Allah kemauan untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini anugerah yang paling nikmat. Kalau Allah sudah menganugerahi ini, katanya Kiai Soleh, berarti Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Kalau kita masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau zakat, masih mau sholat malam, alhamdulillah, inilah anugerah yang luar biasa dari Allah yang harus disyukuri. Tapi kalau permintaan-permintaan lain, doa-doa yang lain yang sifatnya duniawi, tidak harus terlalu dirisaukan. Jadi ini keinginannya Kiai Soleh agar kita lebih serius mendekat kepada Allah, tidak lagi tertipu oleh hal-hal kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara, tidak lagi galau oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah. Nah, kalau diurut dari depan tadi kan diawali dari jangan lupa menjalankan syariat, kemudian jalankan syariat dari aspek lahir dan juga batin, kemudian jangan mengandalkan amal, semuanya pasrahkan kepada Allah, meskipun tetap jangan lupa juga untuk tetap berusaha, tetap beramal. Kemudian lakukan riyadhah dan warok, latihan-latihan spiritual lewat riyadhah secara aktif, dan menggembleng diri biar tangguh secara spiritual lewat warok yang diperkuat dengan ikhlas serta husnudzon kepada Allah. Dan jangan minta hal-hal, jangan terlalu terobsesi oleh dunia, karena kadang-kadang Allah menganugerahi suatu perkara yang kita inginkan justru membuat kita semakin jauh darinya. Dibandingkan kalau tidak segera dikabulkan, kita semakin serius, kita semakin ingin dekat dengannya. Kadang-kadang tidak terkabulnya doa menjadi isyarat bahwa Allah sangat sayang pada kita, ingin selalu dekat dan mendengarkan keluh kesah kita. Oke.